الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Patut selayaknya, semestinya, bahkan bisa dikatakan mungkin wajib bagi kita untuk bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, ke atas nikmat yang Allah berikan. Dari nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat lapang, nikmat rezeki, terutama nikmat Allah masih berikan hati kita ini keimanan. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang cukup panjang, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkannya. Sayyiduna wa habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyampaikan begini: penciptaan dimulainya manusia fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yaum nutfatan, 40 hari itu berupa nutfah. Letter L dalam kamus nutfah itu artinya cairan, ya, atau ulama mengatakan air mani. Kalau dalam bahasa biologi begini, ketika terjadi hubungan suami istri, ya, maka ketika keluar sperma laki-laki masuk ke dalam rahim, di situ nanti ada tubak Fallopi dan lain sebagainya, maka sampailah, ya, bakal begitu, ya, karena jumlahnya bisa jadi ribuan kan, dan kitalah sebetulnya pemenang dulu, sampai di ovum, dan ovum ini tidak bergerak. Jadi dari awal ovum ini itu tetap, ya, tidak bergerak sebagaimana bergeraknya mani laki-laki. Walaupun dalam definisi fikih wanita juga punya mani, air mani. Jadi ketika air mani bertemu dengan air mani begitu, ya, akhirnya jadi bakal anak. Maka ketika sperma ketemu dengan ovum, jadilah zigot. Dan Rasulullah SAW mukjizat, dikasih tahu bahwa 40 hari itu nutfah, ya, kita dulu asalnya itu nutfah. Dan insya Allah siapapun yang melihatnya pasti jijik. Kebayang, kita ini berasal dari perkara yang menjijikkan. Tsumma yakunu 'alaqah misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cairan tadi menjadi segumpal darah, 'alaqah. Dan dimaknai 'alaqah ini karena dia sudah menempel kuat di rahim selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghah misla dzalik. Berikutnya 40 hari ketiganya sudah berupa segumpal daging. Jadi kalau 40 hari dikali 3 sama dengan 120 hari, persis 4 bulan. Kemudian Rasulullah nyatakan, tsumma yursalu ilaihi al-malak fayunfakhu fihi ruh. Kemudian diutuslah malaikat, ya, ke segumpal daging tersebut. Bisa jadi sudah memang ada bentuk tapi belum sempurna. Malaikat dikirim, kemudian ditiupkan ruh. Jadi 4 bulan itu ditiupkan ruh.
Terus apakah hanya ditiupkan ruh? Nabi mengatakan ditulislah saat itu bikat di rizki, bagaimana rizkinya, ajalnya, syaqiyun au sa'idun, akan celakanya, akan bahagianya. Hadirin rahmat Allah Ta'ala. Jadi ketika kita ini baru 4 bulan itu sudah selesai sebetulnya rezeki kita, ini kita seluruhnya, jodoh kita, meninggal kita sudah Allah catat. Ada satu ungkapan ya dari seorang imam, beliau mengatakan begini: ketika seseorang ini sibuk dalam perkara yang sudah ditetapkan, kemudian lalai terhadap perkara yang dibebankan atau yang ditekankan kepada dia, maka matilah basirohnya. Basiroh itu mata hati. Ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari bersampaikan seperti itu. Ketika seseorang ini sibuk dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan lalai terhadap apa yang dibebankan kepada dia, maka buta mata hatinya. Maksudnya apa terjemahnya atau maknanya? Apa yang telah ditetapkan kepada seorang manusia, rezekinya. Kasih ilustrasi begini: ketika rezeki seseorang sudah dipatok oleh Allah Ta'ala, ditentukan di hari tersebut bakal punya uang sekian misalkan ya, maka ketika dia kerja 1 jam ataupun misalkan 12 jam, ya sama saja. Cuman kan kalau pegawai kantor beda lagi, harus tepat ya 8 jam misalkan. Di pabrik pun seperti itu. Ya, kalau analoginya begini, kalau ada toren yang isinya 1000 liter, kemudian diisi air penuh, maka isinya 1000 liter. Kita berikan bolong di situ, ada lubang 1, maka ketika dibuka lubangnya akan keluar air tadi sebanyak 1000 liter. Nah, kemudian kita kasih bolong 2 sekarang, ada lubang 2, diisi penuh. Ketika dibuka 2 lubang tadi, insya Allah yang keluar pun akan 1000 liter. Walaupun kita kasih lubang tadi sampai 100 lubang pun, tetap air yang akan keluar adalah 1000 liter. Nah, ini maksudnya. Jadi Allah tuh telah tetapkan rezeki kita. Iya, bukan berarti begini sebetulnya dalam hakikatnya. Oh, karena saya pintar, karena saya pangkat begini dan ini dan itu, tidak. Sudah dikatakan oleh Allah Ta'ala sebetulnya. Ketika kita menerima uang 1 juta misalkan, ya, yakin uang tersebut akan kita pakai semuanya atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Makanan yang ada di depan kita pun, yang sudah dimasakkan oleh istri kita misalkan, sudah tersedia di piring, tinggal menyantap, apakah semuanya akan jadi santapan perut kita atau bukan? Wallahu a'lam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika buta mata hati, ya, sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia, tapi terus habis-habisan dan melupakan apa yang dibebankan. Apa yang dibebankan kepada manusia? Menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Sibuk mencari dunia tapi melupakan agama. Ya. Ketika keduniaan tadi diolah, diniatkan untuk akhirat, insya Allah jadi nilai akhirat. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dijelaskan, ketika ada orang yang tegap, gagah berjalan, kemudian Rasul dengan para sahabat saat itu, sahabat menyatakan bahwa seandainya orang ini dia ikut jihad fisabilillah, maka Rasul mengatakan, sahabat, ketika orang tadi keluar dari rumah dia menuju ke tempat pekerjaan dia, untuk apa? Cari nafkah untuk diri dia, dari meminta-minta untuk keluarga dia atau untuk orang tua yang sudah uzur sepuh, fahuwa fi sabilillah. Maka belum ada jaminan kalau agama kita nih belum ada jaminan. Maka di akhir hadisnya Nabi sampaikan,
wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki atau seorang begitu ya, Nabi sampaikan, dia sibuk dalam amal kebaikan, hari-harinya sibuk dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah, ikut cara Nabi, sehingga antara dia dengan surga hanya satu dhira'. Satu dhira' itu satu hasta, tapi kalau dalam ilmu fikih satu hastanya, satu dhira'nya itu 59 cm. Ya, dhira' ini dari ujung jari sampai ke sikut ya. Tapi bukan sikut kita tentunya kalau sampai 59 cm. Berarti orang yang tinggi. Kebayang, diri dia dengan surga itu hanya satu hasta saja. Logikanya jangankan loncat, melangkah saja masuk dia kepada surga. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi ternyata catatan bagi orang tersebut telah terdahulu. Kapan itu? Ketika ditiupkan ruh di 4 bulan tadi. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, maka orang tadi beramal dengan amalan ahli neraka sampai dia masuk neraka. Satu lagi Nabi sampaikan, wa annar rajul la yamalu bi amali ahlin nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Tapi ada juga kata Nabi, ada orang yang sibuk hari-hari dengan keingkaran, kemaksiatan, ya, jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulnya, sehingga antara dia dengan neraka itu seperti satu hasta saja. Kebayang? Ya, fayasbiqu 'alaihi al-kitab, tapi ternyata catatan telah Allah sempurnakan, bahkan sebetulnya 40.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ternyata endingnya dia beramal dengan amalan ahli surga sampai akhirnya dia masuk surga. Hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat sekarang. Ada contohnya tidak yang pertama tadi? Oh ada. Kita mungkin dulu pernah mengenal namanya Sa'labah. Ya, Sa'labah ini awalnya adalah sahabat Nabi, beriman kepada Nabi, melihat Nabi, bergaul dengan Nabi, ahli berjamaah, ahli pengajian, ahli pokoknya taat begitu ya. Senantiasa berjamaah dengan Nabi, bahkan ikut jihad dengan Nabi. Tapi gegaranya hanya masalah ekonomi sebetulnya. Ya, maka saat mengatakannya Rasulullah, beli saya modal begitu ya untuk usaha. Nabi mengatakan, udah cukup seperti itu saja kamu hidup. Maksudnya dalam keadaan miskin, berkekurangan, sudah cukup apa yang ada nikmati, begitulah kalau bahasa. Akhirnya kekeh, kalau saya bilang kekeh betegeh begitu ya. Ya Rasulullah, beri saya modal untuk usaha. Terpaksa Nabi berikan dia 2 ekor domba, sepasang sejodoh. Beranak pinaklah akhirnya, berarti lama prosesnya. Beranak pinak itu domba, sehingga apa yang terjadi? Sudah mulai itu yang tadinya tidak tertinggal takbiratul ihram begitu ya, sudah masbuk kelihatan. Oh kenapa sibuk? Masbuk. Di zaman sahabat kalau masbuk ini sedihnya sampai 3 hari. Apalagi kalau ketinggalan berjamaah sedihnya sampai 7 hari. Ya ini sahabat. Lama-lama tambah banyak itu domba. Apa yang terjadi? Sudah nggak kelihatan lagi di masjid. Kemana Sa'labah? Ya mungkin sholat di rumah, masih mending sholat di rumah. Sampai akhirnya apa? Endingnya Sa'labah keluar dari agama, keluar dari Islam, dan meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kebayang ya. Barsisah, kisah yang kedua. Siapa tuh Barsisah? Ulama besar, muridnya pun ribuan. Bahkan di antara murid-muridnya ada yang jadi wali-wali Allah. Kebayang, muridnya aja ada yang jadi wali Allah, apalagi gurunya. Tapi gara-gara seorang wanita, akhirnya Barsisah keluar dari agama.
meninggal dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Ini contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua ada. Dan contoh yang kedua ini saya ceritakan bukan kisah-kisah para salafus shalihin, bukan, tapi kisah belakangan inilah beberapa tahun yang lalu. Suatu ketika ada teman orang Mekah datang ke Bandung. Dia cerita, suatu ketika saya pernah berkunjung katanya ziarah ke Yordania. Teman saya mengatakan begitu sampai di Yordan, kata beliau tuh, saya diajak teman orang Yordan berkunjung ke salah satu rumah. Ternyata rumah tersebut, maaf kalau dikatakan bahasa kita, preman begitu ya. Islam tapi preman, nggak pernah sholat, nggak pernah ini dan itu begitu. Jadi begitu masuk, wah memang menyeramkan. Ya rumahnya, pokoknya auranya tuh aura gitu ya, gelap begitu. Begitu masuk bukan disuguhi makanan minuman, disuguhi apa? Pemukul. Preman nyuguhin pemukul. Maka preman tadi mengatakan, kebetulan nih kalian nih datang. Tolong katanya, saya bermimpi 3 malam berturut-turut dan mimpi ini bagi saya menyeramkan, menakutkan. Tolong takbirkan atau tafsirkan mimpi ini. Kalau tidak, ini pemukul sudah siap. Kebayang teman orang Mekah, ya ulama juga bukan, hanya jemaah masjid biasa, ya ditanyakan tentang takbir mimpi. Ya akhirnya bismillah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Apa Tuhan? Kata teman-teman, mimpinya rupanya menakutkan tadi. Saya melihat ada keju yang warnanya putih dan di atasnya ada buah zaitun 5 biji dan warnanya hitam legam. Tapi perasaan saya takut sekali. Dan 3 malam berturut-turut itu mimpi datang. Maka berpikirlah, bermusyawarah berdua. Kemudian gimana nih? Bismillah saja, mudah-mudahan kita takbirkan saja. Ya, kalau bahasa kita mungkin kirata gitu ya. Kira-kira supaya jadi nyata. Oh Tuhan begini. Jadi takbirnya ini adalah sholat. Loh, apa hubungannya? Keju, buah zaitun dan sholat. Ya karena sholat yang diwajibkan 5 waktu. Dan itu warnanya hitam karena maaf, Tuhan kan sudah puluhan tahun tidak pernah melakukan ini. Akhirnya terdiam. Ya. Apa yang terjadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di siang hari silaturahminya. Apa yang terjadi? Maghrib orang tadi datang ke masjid. Ya, geger tuh. Sekampung itu geger. Ada apa ini? Ngapain? Sholat berjamaah maghrib. Ya. Selepas maghrib ternyata di masjid tersebut ada kajian dan beliau duduk sampai akhir, sampai sholat isya selesai. Kemudian pulang ke rumah. Kan geger lagi tuh. Nggak pernah menjaga masjid, apalagi ya sholat pun mungkin tidak pernah, udah puluhan tahun. Kemudian subuh datang juga. Subuh datang, beliau masuk ke masjid, ikut sholat berjamaah subuh, sudah zikir, doa selesai. Beliau keluar masjid, dari masjid tersebut ada tangga, ya beberapa tangga. Belum menuruni tangga tadi, terpeleset jatuh dan meninggal saat itu. Maka pertanyaan kita, kira-kira orang ini mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Yakin kita akan mengatakan, wah ini husnul khotimah. Padahal kebayang puluhan tahun tidak pernah sholat, hanya dengan ditutup kehidupannya dengan 3 kali sholat berjamaah di masjid, dan meninggalnya pun masih dalam keadaan posisi di kawasan masjid. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dari hadis yang panjang tadi? Maka ulama mengatakan, berani enggak diri kita ini ketika kita ada di depan kita seseorang, siapapun dia, anak kecilkah, orang sebayakah, atau orang tuakah, bahkan mungkin ulamakah, atau orang awam, mengatakan kepada diri sendiri bahwa bisa jadi
orang yang di depan saya ini lebih baik daripada saya? Ya, berani tidak? Kenapa? Kan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ini. Kan ending yang utama tuh endingnya. Bisa jadi hari-hari orang tuh sibuk dengan taat, endingnya keluar dari agama. Bisa jadi orang-orang yang tadinya bukan taat kepada Allah, taat kepada setan, bisa jadi endingnya ending yang bagus. Kan kita tidak tahu. Berani nggak sekarang? Pertanyaan diri kita ini, paksakan untuk mengatakan bahwa fulan yang ada di depan saya lebih baik daripada saya. Maka insya Allah hadirin di mata Allah Ta'ala, tidak akan ada lagi orang yang menghina, yang merendahkan. Yakin ketika pejabat dia mengatakan, wah bisa jadi rakyat lebih baik daripada saya. Begitupun juga sekarang ketika rakyat mengatakan, oh bisa jadi pejabat tadi. Atau kita misalkan yang telah Allah berikan nikmat menjadi ahli masjid, berani gak mengatakan kepada orang maaf? Yang bisa jadi ketika mabuk-mabukan di pinggir jalan mengatakan, bisa jadi fulan ini lebih baik daripada saya. Bahkan ulama mengatakan, berani tidak ketika ada orang kafir di depan kita mengatakan, bisa jadi orang kafir ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Bisa jadi dia meninggal dalam keadaan Islam. Kan begitu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, tetap intinya satu, kita istiqomah dalam amal kebaikan. Karena Nabi mengatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih, meninggal seorang ini ketika bagaimana keadaan sehari-hari dia. Ya, mudah-mudahan ending kita ini sebagaimana kebiasaan hari-hari kita, dan senantiasa husnuzon, terutama husnuzon kepada Allah Ta'ala. Dan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah tarbiyah Ramadan. Telah sampai di manakah hati kita ini, prinsip kita ini, mindset kita ini. Ya, maka saya yakin, kita akan yakin ketika prinsip satu hadis tadi dipakai saja, sepertinya tidak akan ada keributan Islam dengan Islam, atau bahkan mungkin dengan kafir sekalipun. Ya, tidak akan ada perebutan jabatan sepertinya gitu. Kenapa? Karena mindsetnya sudah akhirat semua. Ya, sepertinya gitu ya. Tidak akan ada lagi orang yang iri dengki begitu ya, hasad begitu, sepertinya. Tapi ya inilah proses kehidupan. Ada orang suka, ada orang tidak suka, ada yang pro, ada yang kontra. Berbuat baik kita di hadapan Allah, bisa jadi Allah suka, tapi belum tentu di hadapan manusia. Bisa jadi ya, terus dianggap salah begitu ya. Maka hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang besar yang Allah berikan. Mumpung kita masih Allah berikan nikmat besar ini, keimanan, keislaman, ayo lestarikan ini, tingkatkan kalau bisa. Jadi istiqomah itu bagus, bagus sekali. Tapi istiqomah itu bukan begini. Kalau ada anak SD dulu, di zaman dulu, zaman sekarang kayaknya tidak ada. Ya, ada orang yang sudah 3 tahun di kelas 2 contohnya. Maka gurunya nanya, Ari kamu kok di kelas 2 3 tahun? Jawaban anak tadi polos, Pak saya mah istiqomah begitu. Kira-kira begitu tidak? Ya, pasti kita akan mengatakan, oh keliru dong, istiqomah itu betul tetap, tapi ternyata ada progres, ada peningkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan diri kita, Allah Subhanahu berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur al-islam wal muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma 'alaika bi Israil wal yahud wa man walahum. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma zalzilhum zilzalan syadida. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana wa salamuhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Aqimis shalah.